Shalom, selamat pagi, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Sulung. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengalaman-pengalaman yang kami alami di mana Tuhan menyertai kami. Kami sungguh bersyukur. Semalam boleh istirahat dan pagi hari ini Kau bangunkan kembali untuk mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Tuhan sertai kami, langkah kaki kami, tangan kerja kami, seluruh keberadaan kami, perasaan dan pikiran kami semuanya, kehendak kami, biarlah ada di dalam kontrol Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes 8 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Saudara, setelah murid-muridnya pergi mencari makanan, maka murid-muridnya kembali membawa makanan yang sudah dia beli. Tetapi mereka heran sekali kenapa saudara Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Sangat mengejutkan sekali saudara, kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak berbicara kepada orang Samaria, apalagi dia seorang perempuan. Tetapi tidak ada satupun murid-muridnya yang bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang guru bicarakan dengan perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu kembali ke daerahnya, ke kotanya gitu ya, ke rumahnya. Dan murid-muridnya membawa makanan. Dicatat oleh Yohanes di situ sudah jam 12 siang. Yang berarti jam pas lapar-laparnya perut ini gitu ya. Nah, saudara, akhirnya murid-muridnya itu datang kepada Tuhan Yesus. Diam semua, tidak ada yang berani bertanya. Kenapa ada seorang perempuan Samaria itu berbicara kepada orang Yahudi? Maka murid-muridnya hanya dapat mengatakan, Rabi, makanlah. Ini roti sudah aku beli. Sekarang sudah siang. Sekarang ayo makanlah roti ini. Ya, saudara, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Sangat mengagetkan murid-muridnya, saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tadi pergi cari makan, sudah dapat makanan, disuruh makan, lalu ketemu mau makan sama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Tidak salah kalau murid-muridnya mengatakan, oh tadi mungkin sudah makan sama-sama dengan perempuan Samaria itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa yang disebut makananku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara, itulah yang ingin dijelaskan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apakah waktu itu Tuhan Yesus tidak lapar? Oh saudara, saya percaya lapar dari perjalanan jauh. Udah jam 12 siang, tentunya waktunya makan siang. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya antara makanan dan kesempatan. Itulah yang ingin diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Antara makan dan kesempatan. Berita keselamatan kepada perempuan Samaria
yang siang hari bolong menimba air supaya tidak bertemu dengan orang lain karena keberdosaannya. Perempuan itu perlu berita keselamatan. Perempuan itu perlu diselamatkan dari kehidupan yang berdosa, yang diikat oleh dosa. Oleh karena itu berita keselamatan kepada perempuan Samaria itu adalah kesempatan yang sangat mendesak. Maka saudara, bagi Tuhan Yesus, keselamatan menemukan domba yang hilang itu jauh lebih penting daripada saya makan sekarang ini. Bukan berarti makan tidak penting. Oh, makan penting karena sudah lapar. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari makan untuk tahan sebentar supaya kesempatan itu tidak lewat. Dan apa itu kesempatan? Kehendak Bapa yang mencari domba-domba yang hilang dan yang tersesat. Saudara, itulah kesempatan yang luar biasa. Itulah yang dianggap Tuhan Yesus makananku. Makananku melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kesempatan untuk menyelamatkan orang lain jauh lebih penting daripada saya menikmati kepentingan pribadi saya. Walaupun lapar, tahan sebentar, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kesempatan menyelamatkan jiwa itu jangan sampai lepas, apalagi hilang. Demi menahan makan sebentar. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dapat kita refleksikan? Yaitu, apakah saudara dan saya melihat bahwa Tuhan seringkali memberikan kesempatan-kesempatan yang banyak bagi kita untuk boleh mengasihi orang lain, untuk boleh menyelamatkan orang lain, untuk boleh saya membagikan pengalaman-pengalaman hidup kepada orang lain, di mana satu saat saya tidak bertemu lagi dengan dia. Kesempatan yang Tuhan berikan adakah dalam hidup saudara dan saya? Mari kita renungkan dengan pujian ini. Beritakan Injilnya. Lydia Nur Said akan menyanyikan pujian ini. Terus beritakan Injilnya. Waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya. Amin saudara, engkau dan aku utusan Tuhan. Oh iya, hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah panggilan Tuhan dengan setia. Itukah yang kau alami? Apa perbuatan Allah yang besar? Di mana Tuhan merubah hidupmu. Itulah perbuatan Allah yang besar. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara adalah pengalaman-pengalaman hidup di mana Tuhan menyelamatkan engkau dan aku. Oleh karena itu hari ini saatnya kita, saudara dan saya, utusan yang Tuhan pilih untuk menceritakan pengalaman hidup itu. Mari kita lakukan panggilan kita dengan setia. Siapa jiwa-jiwa yang menunggu saudara dan saya?
kita sampaikan pengalaman hidup kita. Di mana seluruh dunia bagi saudara dan saya. Nyatakan, ceritakan perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Komitmen kita hari ini di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, mari ceritakan pengalaman-pengalaman hidup saudara kepada orang lain sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus, percaya dan diselamatkan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahwa bagaimana Tuhan Yesus menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, dan dalam pengalaman itu ada kesempatan-kesempatan yang bagus untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Tuhan, pimpin kami, bahkan berikan kepekaan kepada kami ketika berjumpa dengan orang lain, dengan siapapun, di pekerjaan, di rumah, di jalan, siapapun, di mana ada kesempatan untuk kami boleh berbagi pengalaman hidup kami kepada orang lain. Biarlah kesempatan-kesempatan itu ya Tuhan kami pakai untuk boleh menyaksikan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Engkau hidup di dalam diriku. Terima kasih Tuhan, makasih. Kami serahkan sepanjang hari kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di RHS esok. Fit at Home. Iman bertumbuh melalui kehidupan keluarga kita. Tuhan berkati.